mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Masya Allah, setiap waktu sangat berharga. Apapun ya kita bersama-sama belajar ya, untuk kita niatkan ibadah karena Allah ya. Olahraga juga kita niatkan agar sehat, agar kita bisa ibadah karena pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan membuang-buang waktu, jangan menunda-nunda. Kalau memang sudah niat untuk mengerjakan ya, perbuatan yang baik ya jangan ditunda-tunda. Itu. Jangan sampai Allah memalingkan. Ya, jangan sampai Allah memalingkan saking seringnya menunda kebaikan dalam surat apa ini? Surat Al-An'am. Saya bacakan artinya. Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepada Al-Quran, kepada permulaannya, dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatan yang sama. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amdilani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'a ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du. Bapak Ibu wajah jamaah IKP 15 Bantul, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih menjalankan aktivitas rutinitas bulanan pengajian IKB. Sebelumnya saya sampaikan jazakumullah khair kepada Sohibul Bait yang telah menyediakan tempat dan kuburannya. Mudah-mudahan tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa kita selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Selalu saya sampaikan bahwa nikmat iman dan nikmat Islam ini tidak diberikan kepada semua manusia. Alhamdulillah kita termasuk yang diberikan nikmat iman dan Islam, karena nikmat tersebut hanya dipilih oleh Allah. Manusia-manusia yang diberikan kenikmatan tersebut. Mudah-mudahan kita bisa menjaga kenikmatan tersebut ya hingga akhir hayat kita, dan kita dimatikan dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang satu penyakit hati gitu. Penyakit ini namanya at-taswif. Penyakitnya jenenge at-taswif. Penyakit napa? Badan kan macam-macam nggih. Nah, ini penyakit hati. Ini penyakit at-taswif. Jadi penyakit ini sangat berbahaya ya, menimpa kaum muslimin kebanyakan sekarang ini ya. Penyakit taswif ini adalah penyakit menunda-nunda kebaikan. Gosip hasil nomor mau ngaji seperti itu kira-kira. Jadi menunda-nunda kebaikan, senangnya menunda, susuk lagi. Ini namanya taswif. Jadi penyakit ini membawa banyak keburukan ya, membuat seorang menunda-nunda banyak pekerjaan, menunda-nunda banyak amal saleh, dan ujung-ujungnya menjadikan umurnya tidak berharga karena hilang begitu saja tanpa ada artinya. Kesempatan sudah berlalu. Ini taswif ini.
Penyakit taswif ini juga menjadikan seorang kehilangan keberkahan dalam hidupnya, karena umurnya terbuang tanpa faedah sama sekali. Bahkan yang lebih mengenaskan adalah penyakit taswif ini terkadang bisa menjerumuskan orang ke dalam neraka jahanam. Ini yang paling bahaya. Dalam riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah SAW pernah memerintahkan para wanita. Saya begitu. Ini kok di sini hadisnya para wanita. Mungkin wah Alfan ya sentimen itu. Ini kok judulnya para wanita. Ini pernah memerintahkan kepada para wanita untuk banyak bersedekah. Loh kok? Wong lanang kok diperintah bersedekah? Dia tetap diperintah. Artinya ini perempuan lebih banyak untuk bersedekah. Alasannya apa? Karena wanita ini adalah yang paling banyak menjadi penghuni neraka. Niki sing ngendika Kanjeng Nabi Ibu sanes kula mengiroke. Ndak nesu kali kula, gitu. Ketika para wanita ini diberitahukan seperti itu, bertanya mereka, "Duh, kenapa ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah? Kok sampai kita ini kok banyak menjadi penghuni neraka?" Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, karena apa? Yang pertama adalah li'anna kunna tukfirnal lakna. Yang pertama, kebanyakan perempuan, kebanyakan wanita adalah suka mengumpat. Gedumel niku nek cara yen kula bahasa kilen. Nek niki napa, Pak? Gedumel, mengumpat, grundel. Nah niku. Nah, tapi insyaallah nek wanita ikaba 15 insyaallah salihah. Amin. Insyaallah. Doa kita seperti itu, doa kita seperti itu. Allah seperti prasangka hambanya, doa kita seperti itu. Itu yang pertama. Kenapa menjadi perempuan itu menjadi banyak yang menjadi penghuni neraka? Karena banyak gedumel, banyak mengumpat, banyak melaknat. Lajeng nomor kali yang nomor dua adalah waktu sawifnal khair, sukanya menunda-nunda kebaikan. Sedekah, soalnya mana-mana ibu biasa kayak mana seperti itu. Kira-kira seperti itu. Itu. Tapi kebanyakan di sana, di luar itu seperti itu. Itu. Ya, karena ada hadis seperti ini, pasti ada kejadian yang seperti itu. Hadis itu nggak pernah salah. Ya, Rasulullah tidak pernah salah. Ini. Jadi menunda-nunda kebaikan. Ternyata menunda kebaikan ini bisa menjerumuskan orang ke dalam neraka. Ini bahayanya. Padahal niat dalam hati, niat Arab sedekah, Arab ngaji, orang sudah ngaji misalnya. Arab sholat, orang sudah sholat sunat misalnya, dan sebagainya dan sebagainya. Yang ketiga, Bapak Ibu, adalah perempuan yang menjadi penghuni neraka kebanyakan adalah watakfurnal ashir. Perempuan yang tidak bersyukur, kufur nikmat kepada suaminya. Kepada suaminya. Artinya apa? Ya, sebaik-baik laki-laki juga adalah yang paling baik kepada keluarganya, kepada istrinya dan anak-anaknya. Kata Rasulullah, sebaik-baik laki-laki, sebaik-baik suami adalah yang paling baik kepada istri dan keluarganya. Nah, yo nek karo bojo ki ora pelit maksudnya, ora pelit yo nyoh. Biar yang perempuan juga tidak lupa bersyukur pada suami. Nah ini, jadi harus banyak bersyukur, alhamdulillah. Jadi tidak usah melihat yang sana, lu bojone iki dan sebagainya, dan tidak usah. Banyak bersyukur. Apa yang dimiliki, bersyukur. Risikonya besar. Makanya kalau diberikan sesuatu, ucapkanlah jazakallah khair, kata Rasulullah. Sambil didoakan terima kasih, dan sambil didoakan mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikanmu, wahai suamiku. Seperti itu kira-kira. Ini.
Ya mudah-mudahan ini insya Allah kalau perempuan-perempuan nikah 15 selalu sudah soleha semua. Ini kita lihat lagi bahwa bagaimana Rasulullah menyebutkan bahwa salah satu sebab dimasukkan seorang ke dalam neraka jahanam adalah karena menunda-nunda kebaikan. Dulu saya pernah diajarkan waktu sekolah itu kalau nggak salah itu pelajaran mahfuzat atau pelajaran apa saya lupa. La tu'akhir amal yauma ila ghadin. Ini peribahasa nih hadis. Janganlah kamu suka menunda-nunda pekerjaan hari ini untuk sesuk. Kalau nak bisa pekerjaan hari ini dikerjakan ya sudah kerjakan. Jangan sesuai. Kata Hasan Al-Basri pernah berkata, iyyaka wa taswif wa innaka biyaumika walasta bihudi. Waspadalah engkau dari menunda-nunda amalan-amalan, karena engkau memiliki kesempatan pada hari ini, adapun besok pagi belum tentu kamu menunggu. Belum tentu kita masih hidup. Wis niat mau ngaji lah situ. Wae ning masjid wis nomor wajib ning masjid di wagu. Ya iki nggih enten. Ayo kan teng masjid ya. Biasanya susuk wae soto tuwa wangun. Gitu. Ya enten lho kan niku betul tak masjid. Ya jadi seperti itu. Wis tuwa, orang tua malah bener tabrak entek umure ini. Inilah tasfif, penyakit tasfif. Lalu sebagian ulama mengatakan bahwa penyakit atau sikap tasfif ini adalah salah satu tentaranya iblis. Ya, karena dengan tentaranya iblis inilah seorang dijauhkan dari kebaikan. Bahkan sampai ada yang menjerumuskan ke dalam keburukan. Nih, di sifat tasfif. Ya, di antaranya contohnya adalah betapa banyak orang yang sudah niat di dalam hati ya ingin bersedekah, namun di sisi lain ia berkata akan melakukan nanti dan akhirnya ia tidak jadi bersedekah, baik karena keinginannya hilang atau terjebak oleh kebutuhan akhirnya duitnya kanggo giliani, padahal duit itu sih niatnya jadi sedekah. Akhirnya gandeng sesuk malah dia butuh liannya, akhirnya tidak sedekah. Begitu juga dengan orang yang sudah niat membaca Al-Quran, bahwa besok awan atau sore atau malam itu barisa atau pagi bar subuh, akhirnya nggak jadi membaca Al-Quran, malah moco berita neng medsos, malah buka TikTok. Wah ini rugi ini. Juga betapa banyak orang yang diberikan hidayah untuk bertobat ya. Namun kemudian ia terus menunda-nunda taubatnya dengan berkata besok ya, saya akan taubat besok, saya akan bertobat. Tapi belum bertobat, malah dia ajalnya sudah duluan datang. Artinya meninggal duluan. Nah ini. Jadi yang namanya perbuatan atau penyakit taswif ini sangat berbahaya. Karena kita tidak tahu bahwa umur kita sampai kapan. Di sini pun tidak ada yang tahu bahwa apakah besok kita masih hidup, tidak ada yang tahu. Itu semuanya adalah rahasia Allah. Nah, kalau memang kita punya kesempatan sekarang untuk berbuat baik, sudah laksanakan. Insya Allah itu menjadi pengantar, menjadi kita masuk ke dalam tuh. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Di sini juga disebutkan bahwa orang-orang yang bersungguh-sungguh ya, kata Rasulullah, mangkanat lahu madlamatun li ahi bin ardi aw syai'in wal yatahallalhu min yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Barang siapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya ya, ataupun kepada siapa saja ya, hendaklah dia meminta maaf, meminta dihalalkan ya, sebelum dunia ini tidak lagi berharga dinar dan dirham. Artinya kalau kita mau sudah mempunyai rasa pengen meminta maaf nih, ya segera saja, jangan menunda-nunda gitu. Kalau kita punya kesalahan ya,
daripada nanti amal baik kita akan diminta oleh saudara kita yang kita zalimi. Nah ini malah kita menjadi rugi, jadi orang yang khos gitu, seperti itu. Oke, kita lanjutkan bahwa orang-orang yang bertakwa ini juga adalah orang-orang yang menghargai umur dan waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya, yang dengannya seorang senantiasa berpacu untuk mengejar segala kebaikan. Jadi sifat menghargai waktu dengan bersegera melakukan kebaikan ini adalah juga sifat para nabi dan rasul. Di dalam surat Al-Quran, surat Al-Anbiya ini ayat 90 di sana disebutkan, wastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjahu innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Maka kami mengabulkan doanya, ya, menganugerahkan Yahya kepadanya dan menjadikan istrinya mengandung. Sesungguhnya mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan dan berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Orang-orang yang menyegerakan kebaikan juga termasuk orang yang dikabulkannya doanya. Kita perlu butuh sesuatu, maka kita harus rajin mengerjakan. Sudah niat mengerjakan suatu kebaikan, segeralah. Karena ini sebagai dalil bahwa orang-orang yang seperti ini adalah akan dikabulkan doa. Juga orang-orang yang menyegerakan kebaikan adalah merupakan sifat penghuni surga. Jadi kalau orang-orang yang penghuni surga itu adalah orang-orang yang segera mengerjakan kebaikan. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 61. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka itu bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dan mereka lah orang-orang yang segera memperolehnya. Artinya memperoleh jannah. Ini dalilnya bahwa para penghuni surga, calon penghuni surga, biasanya kalau melihat kebaikan langsung gercep, ngono istilahnya. Nah, bahasa sekarangnya gercep. Sak-sak gitu orang, engko bae, nak sak-sak. Ngono kok bangunan masjid ya sak-sak lah. Alhamdulillah masjid saya ini sekalian promosi gitu, promosi kebaikan. Baru saja tadi saya kan pelatih kerja bakti, Bu. Nah, ini masjid saya sudah dibongkar dan saat ini sudah mulai pengecoran tiang-tiang ya, tadi mulai kerja bakti. Ya, ini monggo ini sebagai ladang kita untuk amal jariah, investasi masa depan. Nah, lu share kita TikTok ini, Pak. Investasi masa depan di Masjid Baitur Rahmah di Wiro. Tepatnya di depannya rumahnya Pak Zahir itu. Rumahnya Pak Zahir. Rumah tabunnya. Inilah kesempatan. Nah, orang yang penghuni surga, sak-sak kalau kesempatan itu berapapun langsung kita wakafkan. Kita lanjutkan. Jadi orang yang menyegerakan atau tidak menunda-nunda kebaikan adalah termasuk ciri-ciri penghuni surga. Lalu sebaliknya di sini, adapun orang-orang kafir, ketahuilah bahwa mereka yang tidak menghargai umur mereka adalah orang-orang yang suka menunda-nunda kebaikan, menunda-nunda untuk beriman. Mereka bersikap santai di dunia, namun ya tidak berlangsung lama. Mereka akan menyadari pentingnya waktu ketika sakaratul maut menjemput. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan 100. Hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbi
qala rabbirji'un, gitu. Maka ketika keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila kematian kepada seorang itu ya sudah datang ya, dia mengatakan pada Tuhannya, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, gitu. Kembalikanlah aku ke dunia. La'ali a'malu shalihan fima taraktu, agar supaya aku bisa beramal soleh yang telah aku tinggalkan kemarin-kemarin, gitu. Kalla, Allah tidak, ya, tidak, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu adalah dalih. Mereka orang-orang kafir itu banyak dalih yang mengucapkannya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, ya, di hadapan mereka adalah alam barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. Jadi orang-orang kafir itu manakala saat mau datang, ya Allah, mau ditunda untuk dibangun kembali, ya Allah, aku akan kerjakan apa amal-amal soleh yang pernah aku tinggalkan. Tapi Allah tidak seperti itu. Jadi jangan sekali-kali kita melupakan tujuan kita diciptakan di dunia karena perhiasan dunia. Di dalam surat apa ini? Al-Munafiqun, ini sering dibaca oleh para imam. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu, anak-anakmu membuat lalai dari Allah. Ternyata itu anak itu yo kadang-kadang tidak hanya harta. Yang pulau mau dia putu senengnya pol, gitu. Ternyata putu yo bisa melalaikan, anak yo bisa melalaikan, gitu. Enggak cuma kalau harta genang gitu, harta kayak takwa. Tapi Al-Quran ini betul. Melalaikan, jadi sibuk urusi anak dan sebagainya, akhirnya mungkin sholatnya jadi lambat dan sebagainya. Mama yang al-dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang mengerjakan seperti itu termasuk orang-orang yang khasirun, orang-orang yang rugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul mautu wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajal. Fasadaqu minas sholihin. Infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang dari antara. Dia lalu berkata, ya, menyesal, ya, menyesal. Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu saja, aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Tetapi Allah mengatakan beda. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seorang apabila telah datang waktunya, saatnya. Jadi mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, Masya Allah, setiap waktu sangat berharga. Apapun, ya, kita bersama-sama belajar, ya, untuk kita niatkan ibadah karena Allah, ya. Olahraga juga kita niatkan agar sehat, agar kita bisa ibadah karena kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan membuang-buang waktu, jangan menunda-nunda. Kalau memang sudah niat untuk mengerjakan, ya, perbuatan yang baik, ya jangan ditunda-tunda. Itu. Jangan sampai Allah memalingkan. Ya, jangan sampai Allah memalingkan, saking seringnya menunda kebaikan. Dalam surat apa ini? Surat Al-An'am. Saya bacakan artinya. Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepada Al-Quran, kepada permulaannya, dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatan yang sama. Kalau kita menunda kebaikan, Arab ngaji rasido, Arab ngaji yorasido, Arab sholat yorasido, Arab sedekah rasido, akhirnya sama Allah malah disesatkan sekali. Jangan sampai. Jadi jangan sampai. Jadi sudah diberikan petunjuk, sudah diingatkan, tapi kita masih wae. Nah itulah.
Jadi sedikit yang saya sampaikan nanti biar ditambahi sama Tapi semoga Allah menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang selalu segera ya, menyegerakan amal soleh kita dan dijauhkan dari rasa malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.